Jadi perfeksionis dan multitasking adalah cara cepat menghancurkan dirimu sendiri. Mungkin ini terdengarannya nggak masuk akal. Bagaimana bisa sebuah kesempurnaan berubah menjadi sesuatu kekurangan yang akhirnya menghancurkan? Tapi itu adalah topik yang sudah aku riset untuk hari ini. Bagaimana dua sifat ini saling berpautan? Seseorang perfeksionis akan selalu mencoba multitasking dan seorang multitasking itu akan cenderung untuk bersifat perfeksionis. Dan bagaimana itu menghancurkanmu? Kedengarannya sangat kontraintuitif atau seperti berlawanan. Karena banyak orang ingin bersifat perfeksionis dan banyak orang ingin bersifat multitasking dan dianggap bisa segalanya. Ketika seseorang perfeksionis selalu mencoba multitasking, mereka akan selalu merasa tertekan karena mereka dituntut standar-standar yang sebenarnya itu adalah fiktif. Mereka sendiri yang menetapkan standar kesempurnaan atas sesuatu yang selalu mereka lakukan. Padahal gak ada yang sebenarnya yang menetapkan standar itu. Dan bayangkan ketika kamu selalu terbayang-bayang dengan standar yang sebenarnya itu kamu ciptakan sendiri dan itu fiktif bagi orang-orang. Kamu selalu merasa bahwa untuk membuat sebuah lingkaran itu kamu gak bisa dengan cara yang seperti ini. Tapi harus tek dan harus langsung lingkaran. Kamu gak percaya apa itu proses. Dan disitu kamu akan lupa bagaimana tujuan sebenarnya. Oke, mari sekarang kita bahas bagaimana siklus negatifnya. Perfeksionisme yang berlebihan dapat mendorong seseorang untuk melakukan multitasking karena untuk menghindari sebuah kegagalan. Tapi multitasking itu tuh malah memperburuk situasi karena kamu jadinya nggak kompeten dalam satu bidang. Emang ada orang multitasking yang mau melakukan satu hal? Perfeksionisme itu bukan sebuah kesuksesan dan ketercapaian yang paling tinggi. Kadang orang merasa aku tuh perfeksionis, aku itu selalu menginginkan sebuah kesempurnaan. Tapi kamu tidak menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kamu mungkin terlalu haus pujian, ingin eksistensi, bahwa dianggap multitasking itu selalu dianggap yang paling cerdas, yang paling sempurna, perfect. Tapi kamu kurang menyadari kalau itu akhirnya tidak membuahkan sebuah hasil yang benar-benar berhasil. Sekarang, mengapa perfeksionis itu tidak baik? Perfeksionis itu selalu menciptakan standar-standar yang fiktif atau nggak realistis, sehingga mereka akan terjebak dengan situasi-situasi yang selalu kurang sempurna. Padahal, kesempurnaan itu relatif. Tapi mereka lupa, standar-standar mereka itu terlalu tinggi dan cenderung mungkin nggak masuk akal. Kadang perfeksionis itu orangnya juga takut gagal. Dan karena takut gagal itu, mereka malah nggak mau mencoba hal baru. Karena mereka takut dianggap gagal. Kegagalan bagi mereka adalah sebuah aib. Yang padahal dari kegagalan itu mereka bisa belajar. Dan dari belajar itu mereka akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Aku pernah baca di buku Self Theory, kadang orang-orang yang terlalu perfeksionis itu adalah orang-orang yang justru gagal. Kenapa? Karena mereka nggak mau mencoba hal baru. Bagi mereka, sesuatu itu harus sempurna dan sesuatu itu harus berhasil. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan selalu belajar yang namanya mengevaluasi. Dan ini poinnya. Orang perfeksionis gak punya itu. Dan kalau kamu merasa selama ini kamu perfeksionis dan kamu takut gagal, please stop it. Terus, orang perfeksionis itu juga cenderung ke overthinking. Kadang angan-angan mereka itu terlalu tinggi. Kayak aku tuh nantinya akan gini, ke depannya gini. Akhirnya untuk beraksi mereka juga takut gagal dan akhirnya itu cuma stuck di ide-ide aja. Mereka takut untuk memulai dan mereka takut untuk menghadapi sesuatu yang akhirnya itu melemahkan dia. Dan overthinking yang berlebihan akan menciptakan sebuah gangguan kecemasan yang tentu ini juga nggak baik dalam proses kita. Dan menjadi seorang multitasking, kamu pikir kamu keren? Enggak, kamu hanya akan merugikan diri kamu sendiri dan kamu akan menciptakan sebuah kesusahan-kesusahan baru. Jadi multitasking itu nggak banyak untungnya. Otak manusia itu nggak dirancang untuk bisa melakukan hal yang banyak. Tapi kita bisa fokus kepada sesuatu yang itu nantinya akan menjadikan kita pakar. Sehingga apa yang akan kita lakukan itu menjadi efisien dan membuahkan hasil yang maksimal. Bayangin aja, kamu sudah melakukan banyak hal, tapi nggak ada satupun yang maksimal dan nggak ada satupun yang bagus. Akhirnya kamu cuma capek sendiri, dan akhirnya kualitas hidup kamu tuh menjadi jelek. Tapi emang banyak hal sih yang mendorong kita untuk ingin melakukan multitasking. Yang pertama mungkin karena kita selalu menganggap kalau orang yang multitasking itu adalah orang yang keren, orang yang hebat, orang yang bisa menghandle apapun. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ketika kamu bekerja dengan seseorang yang multitasking, kamu gak akan bisa mendapatkan satu hasil dari pekerjaan dia, itu yang kualitasnya itu maksimal. Jadi kesimpulannya, menjadi seorang perfeksionis dan multitasking itu aku pikir gak worth it. Mungkin kamu hanya bisa mendapatkan sebuah pujian. Tapi bagaimana dengan kualitas hidup kamu? Ya mungkin kamu ngiranya itu adalah sebuah produktivitas yang artinya positif, tapi ternyata itu enggak. Perfeksionis itu sebenarnya hanya bayangan kamu yang selalu dibayang-bayangi dengan standar-standar yang fiktif. Yang artinya standar-standar itu tuh nggak dibutuhkan orang lain. Itu hanya standar kamu yang ketinggian yang mungkin cenderung nggak masuk akal dan itu selalu kamu imani terus-terusan.
yang akhirnya itu hanya akan mengganggu pikiran kamu sendiri. Sedangkan menjadi seorang multitasking, please, itu nggak keren. Itu hanya akan mengganggu fungsi otak kamu dan akhirnya kamu akan menjadi stres sendiri. Mungkin kamu akan mendapatkan sebuah pujian dari banyak orang, atau mungkin ternyata kamu hanya akan menjadi orang yang akan selalu diperalat. Karena kamu bisa disuruh-suruh untuk bisa melakukan hal apapun. Tapi ternyata hasil yang kamu kerjakan pun gak ada yang bagus. Karena otak kamu gak bisa nih untuk berkonsentrasi ke banyak hal, pindah-pindah secara cepat. So, kalau kamu punya dua karakter ini, aku rasa kamu harus berubah ketika kamu sudah mendengarkan video ini. Dan aku akan terus membahas topik tentang self-growth untuk menjadikan hidup kamu yang lebih berkualitas. So, kalau kamu suka topik ini, kamu boleh subscribe. Aku Dunia, see you in the next topic. Bye!